Kita beres guys, kerjaan jalan, pembongkaran aspal, perbaikan pipa gas atau pipa air gitu ya. Gua kurang beres. Kalau lihat latihannya sih ya biasa aja. Banget. Ya. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sebab Sastra. Yeay, berdua aja ini. Iya, berdua aja. Bisa pagi sibuk guys. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. I bring you with me. Assalamualaikum everyone. Wah, itu gaya apa sih kasih aku? Salam takzim. Salam takzim, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, Mister, hari ini sebuah video yang akan kita reaksikan, rekomendasi buat teman-teman semua tentang bagaimana orang Indonesia bicara tentang Malaysia. Oke, kalau selama ini kita selalu ngomong bagaimana orang Indonesia say bad things about Malaysia. Orang-orang bahkan yang say bad things about Malaysia, ada orang-orang yang tidak pernah ke Malaysia. Setuju nggak? Iya, kayaknya ya. Karena mereka nggak pernah experience secara langsung, nggak pernah lihat secara langsung. Katanya di sana tuh di gini. Karena mereka nggak pernah experience secara langsung. Katanya Malaysia tuh makanannya cuma ini. Mereka nggak pernah secara langsung datang ke sana. Jadi mereka hanya tahu lewat postingan-postingan orang yang menjelek-jelekan. Jadi mereka terfeed oleh hal-hal seperti itu saja. Nah, ini ketika kamu datang ke Malaysia, orang Indonesia, maka mereka akan mengabarkan tentang apa yang ada di sana, dan mereka cukup terkejut bahkan dengan hal-hal kecil yang terjadi di Malaysia. Dan contohnya adalah videonya orang Indonesia bicara tentang Malaysia. 1, 2, 3. Indonesia udah kalah sama Malaysia soal nyebat. Kali ini kalah lagi Nyebat tuh soal merokok ya? teks, soal pajak. Nih, gue lagi makan seafood sama temen gue nih. Tapi lu tahu nggak apa yang bikin gong? Nih, lu lihat. Pajaknya cuma 6% tuh. Lu bayangin dengan infrastrukturnya yang bagus, terus transportasinya, integrasinya bagus banget, tuh rakyatnya cuma dipajakin 6%. Kira-kira nih, kalau Indonesia mau kayak Malaysia, harus dipajakin berapa ya? Ini 6%, Mister. Kita udah berapa persen, Mister? 12% atau 15%? Untuk makanan di restoran 10% tuh 12% atau 16%? Udah 10%, masih 10%. Masih 10%? Tapi servisnya ada itu lagi dipajakin Iya, lagi. ada. gitu ya kan? Iya, benar. 7,5, 10%. Itu kalau dihitungin aja 17,5%. Mohon maaf ya. Itu pajak buat apa sih, Mister? Iya, untuk pembangunan. Bener kok untuk pembangunan. Ya, pembangunan yang mana dulu, Mister? Pembangunan rumah mereka. Rumah masing-masing. Yang mereka, aku kan nggak nyebut siapa. Iya, mereka kan. Yang mungkin yang punya restoran kan kita nggak tahu. Loh, Kak? Itu kan emang pajak restoran jatuh ke orang punya lari restoran. Ya aku kan cuma ngomong aja, Mister. Iya sebenarnya mah kita tahu gitu. Malaysia ternyata pajaknya 6%. Aku tahu jawabannya kenapa kira-kira. Tapi pembangunannya amazing, luar biasa. Nah itu dia, Mister. itu dia. Aku tahu kenapa kayaknya deh. To be honest ya, Malaysia juga aku dengar kabar ya, ada kasus-kasus korupsi juga Ada rasuah, ada rasuah gitu, tapi kenapa mereka nggak sekorupsi Indonesia ya, Mister ya? Gitu, maksud aku kita pajaknya lebih besar, orang kita lebih banyak, guys. Means that we earn more from the tax. Tapi kan orang-orang kita kan dikasih makan gratis, jadi ditutup mulutnya. Gitu, ya. Di make up, Gitu ya kan? Jadi keburukan-keburukan pemerintah tuh di make up dengan si makan bergizi itu. Oh, aku takut. Maaf. But that's real. Right? Itu kayak gitu. Oke, kita melenggang dengan segala kebijakan kita. Tapi nanti anak-anaknya diajarkan untuk berterima kasih lah pada pemerintah. Nah, Betul. janganlah kamu membenci kami. Betul. Ini karena sudah kami berikan kepada kamu. Kamu makan sehari-hari, kami berikan makan. So be grateful nah gitu. Aku juga tahu alasannya kenapa akhirnya petugas-petugas MBG, petugas-petugas yang mengurus makanan bergizi gratis, Diangkat. supirnya itu diangkat jadi P3K. P3K. Kemudian digaji 3 sampai 5 juta. Sedangkan guru tahu sendiri gajinya seperti apa. Kenapa? Jika ada orang yang nanti protes, jika ada orang yang nanti demonstrasi, nih ada yang bela mereka. Orang-orang garda terdepan mereka yang sudah itu duit kita nggak dikasih. Bukan guru ya. Bukan guru. Memang mereka perlukan garda terdepan. Jadi itu, it's about politics ya Yes. kayaknya ya gitu. Ya Jadi maunya anak-anaknya pintar atau enggak nih gitu. Kalau pintar ya dari gurunya. Quality pendidikannya gitu. mutunya itu semua Mutunya kan selalu dari guru ya. Selain ada penunjang Iya. sebagai sarana dan prasarana.
Capek ya. Capek ya. Padahal Mana KTP aku WNI seumur hidup lagi. kalau bisa di mata udah ganti warga negara ya gitu ya. Nggak. Allah. Belum kepikiran ya, lebih tepatnya. Aku sudah kepikiran. Oh, sudah kepikiran. Mau ganti warga negara mana? Aku sudah kira-kira membayang-bayangkan hal tersebut, Mister. Tapi luar biasa, ternyata aku kaget mereka memiliki tax cuma 6% dengan jumlah populasi mereka hanya 30 jutaan, sedangkan kita in total ada 17,5% untuk taxnya dengan jumlah Indonesia yang hampir 300 juta penduduk ini. Tapi hasil dari pajaknya lebih nyata dan lebih terlihat di sana karena mereka memang fokus pada pembangunan, fokus pada infrastruktur gitu, nggak hanya fokus rasuah ada, tapi bagi aku nggak tahu, mungkin mereka rasuah pun malu-malu hanya rasuah sedikit gitu, jadi Ya nggak juga. ya gitu, tapi apa mungkin rasuah di Indonesia yang sudah sangat keterlaluan ya seperti itu. Ya karena pajaknya besar, Mister. Pajaknya aja besar ya, pasti yang dikorupsi juga besar pasti. Kemungkinan untuk mendapatkan uang yang lebih besar itu ya makin besar gitu. Tapi aku salut sama Malaysia, Perdana Menteri. Punten mohon maaf sebelum ex Perdana Menteri pun dengan hukum yang jelas, dengan hukum yang tepat masuk Ya, itu kena itu penjara karena kasus korupsi. Jail. Indonesia ada nggak mantan koruptor jadi caleg? Ada mantan koruptor jadi caleg. ada bahkan jadi pejabat mantan tersangka pelanggaran hak asasi manusia Ada. jadi sesuatu juga ada. aku takut Aku mah bilang jadi awal jadi sesuatu. bener. Yang diusut-usut nggak selesai. Ternyata jadi gitu kan. Oh my god. Gitu kan, sudah nggak menjabat padahal 10 tahun gitu. Padahal itu syarat utamanya ijazahnya harus bener, masih belum selesai juga. Padahal orang udah nggak menjabat. Ada aja ya Mister. Ya kan gitu. Lucu banget ya negara aku Iya, ya. kalau ditanya, ini kalau mau ditanya 6% itu kenapa bisa 6%? Iya, kenapa bisa 6% gitu loh. Karena Malaysia tidak menjadikan pajak itu sebagai pendapatan negara utama. Maksudnya penting, tapi bukan satu-satunya, Mister, gitu. Karena kita tahu bahwa Malaysia itu kan punya Petronas ya, punya Petronas dan mengizinkan research atau pembukaan kilang-kilang baru di banyak hotspot di negara Malaysia gitu. Apalagi negara Malaysia juga punya spot perairan antara Semenanjung dan Borneo, dan itu hotspot itu banyak sekali. Jadi mereka tuh menghabiskan dana lumayan besar di eksplorasi laut juga untuk minyak baru gitu. Nah kalau kita kan mengirim minyak mentah kalau tidak salah ke Singapura, kemudian dikelola lagi jadi minyak jadi dan kita beli lagi, padahal itu minyak kita juga. Nah itu uangnya itu habis gara-gara itu loh. Misal kalau mereka kan mengelola sendiri, mengeksplorasi sendiri. Kita punya tambang emas gitu, kita dapat berapa persennya aja kan. Iya. Sedangkan yang nambang Amerika itu ngambilnya lebih banyak persentasenya report gitu, kan, ya, gitu. Jadi misal sumber daya kita, tapi yang kita nggak mampu mengelola sendiri. kita ternyata. mampu tapi dibikin nggak usah deh kalau kayak gitu soalnya nanti pajaknya rendah gitu. Oh ya Allah. Suzon nggak sih? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan hamba. Iya kan bisa. Maksudnya gini, kalau negara kita jadi negara yang berdaya karena sumber daya alamnya, baik yang renewable dan non renewable, itu otomatis akan mengurangi pajak negara gitu. Jadi pajak itu bukan menjadi pendapatan negara utama gitu, Mister. Jadi akan banyak sektor-sektor lain yang menjadi penghasil devisa gitu. Jadi kalau misalkan kita membuka kilang sendiri, memproduksi sendiri, membuat anak-anak kita pintar dan berdaya untuk banyak yang tertarik pada engineer atau pengelolaan minyak bumi gitu dan gas gitu ya. Ya itu efeknya nanti secara perlahan-lahan kita bisa menurunkan pajak kita, Mister. Gitu. Tapi masalahnya kalau pajak kita berkurang, lahannya kan nggak jadi. Ke situ lagi. Ke situ lagi. Wow. Gitu. Konten itu sebenarnya gitu. Jadi intinya gini sih, Mister. Kalau misalkan mau punya negara yang pajaknya rendah, ya sadar diri aja gitu. Bahwa uang yang kita terima sebagai pemerintah, bukan terima, itu adalah uang yang dititipkan oleh rakyat. Kalau kita nggak tahu diri, uang itu masuk ke kantong pribadi. Betul. Kalau kita tahu diri, setiap detik
kita hidup sebagai orang yang dititipi amanah, kita harus berpikir uang itu harus diapakan agar bisa dinikmati rakyat kembali, atau bahkan dikembangkan jumlahnya dan diberikan lagi kembali ke rakyat. Oke bro, nah lanjut nih, apa orang yang bisa bicarakan tentang Malaysia, Mister? Di antara kul dan besi, di antara Anak Medan lihat orang Malaysia simpan mobil dan luar motor di luar rumah, Mister. Nah, banyaknya. langsung kiloin. Kaget, shock dia. Sedangkan di Indonesia motor masuk dalam rumah, Iya. dikunci di dalam Masuk rumah, living room. masuk ke dalam living room gitu. Gimana nih, Mister? Kita experience kan ini di Kampung Baru malam-malamnya Experience, get Kampung lost Baru. itu kan. Mobil di mana-mana, Ya, diparkir begitu aja, betul. motor diparkir begitu aja gitu loh. Di Indonesia tuh ya Allah, santapan mantap gitu. Jangankan mobil dan motor yang pencuriannya agak sulit, ya kan? Ini tas aku aja, aku taruh di depan aja diketawain sama orang-orang Betul, Malaysia betul, gitu. ya. Mr. Aziz ini punya luka batin, gitu. Ada trauma gitu ya. Jalan di Kampung Baru, di Bazar Ramadan di Kampung Baru gitu ya, tapi tasnya ditaruh di depan gitu kayak. Itu tuh kayak bikin kenapa nggak percaya sama kita kan, itu kan sebenarnya kan harusnya kan kayak gitu. Mohon maaf ya, bukan nggak percaya tapi ada trauma gitu. Binder and dandan ya. Gitu. Jadi kalau ke tempat ramai ya, tapi dengan gini, bukan nggak percaya sama orang Malaysia, tapi kalau ada data Betul. pencurian karena orang pendatang ya I have to be aware juga kan gitu. Ya mungkin akan juga dicuri, kita akan di robbery juga, tapi mungkin not by Malaysian people. Itu dia maksudnya gitu. Tapi sebagai orang pendatang pun akan melakukannya seperti itu. Wow, lanjut nih. Pria Padang ini shock mengetahui tentang parkir di Malaysia. Kemenangan kok. We've been there. Apa tuh, Mister? Nara Kamba kayak Petronas kok. Dari Jakarta Oh, iya, ke Bukit Ampang apa ya? Iya, iya, Gila parkir nak. Bang, bang. Ya, Bayar parkir siko bang? tak ada, free je. Free. Aku pindah ke mana pun, free je. Free Tak je. ada bayar, tak ada orang berani. Onde. Free saja. Sampai besok bayar bang. Bisa Orang bayar. Padang nih. Ya. Free saja. Siap-siap kasih bang. Ah. Rolo bang. Atau orang Malaysia ini nggak sensitif apa atas Sama apa? tentang peluang-peluang bisnis? Ya bukan nggak sensitif, emang udah cukup Mister, nggak diada-adain. Ini kan menjadi sebuah peluang bisnis sebenarnya. Kemudian ada pemandangan indah gitu kan, spot-spot indah di atas sana kan. Buat kita kan pasti ada yang bakar jagung, kini tiba-tiba ada yang jual minuman, itu kan ada tukang parkir. Parkiran. Itu kan peluang bisnis. Tapi kenapa jadi free gitu loh? Apakah mereka Ya juga karena di Indonesia juga- orangnya banyak, lapangan kerja sedikit. Kalau ini lapangan kerjanya kan banyak, orang-orangnya juga bekerja. Kan ada semua. 19 juta lapangan pekerjaan. Amin. Amin. Since 2023 they said, That they ya, promised it. Iya. Now 2026. Iya. Orang di Bekasi pasti ngantri cari pekerjaan. Masih bawa amplop, Bawa amplop gitu. Ada yang jatuh kecomberan. Ya Allah, benar-benar. Ada yang pingsan, Hujan-hujan ada pingsan, cari lapangan pekerjaan, cari kerja susahnya minta ampun, padahal dia promise 19 juta lapangan pekerjaan. Menguap. Begitu aja. Kan terjadi soalnya kan. Ayo jadi. Jadi nggak usah percaya. Benar, gitu kan. Nggak tahu kalau Malaysia orangnya setertib itu. Bayangin, ini sebenarnya mereka kalau nerobos aja bisa loh. Ini kalau di Jakarta 14 gitu loh. Tapi orang-orangnya respect sama pejalan kaki tuh. Wow. Motor. Yang paling gampang motor deh kalau mau nerobos gitu. Ini tinggal lurus aja nih, sepi ini. Momennya nih sepi ini tinggal nerobos. Yes. Sumpah, Malaysia keren. Yes. Semoga Indonesia bisa kayak gitu. Amin. Amin, amin, amin. Di amin. depan hotel gua nginep di Malaysia lagi ada pekerjaan pembongkaran jalan. Kayaknya sih ini bikin saluran serius air ini di Indonesia. atau saluran pipa gas ya. Gue juga nggak tahu. Kita lihat besok pagi udah beres atau belum ya. Pagi ini kita mau lihat kerjaan jalan semalam, kita cek sekarang. Ternyata beres guys. Kerjaan jalan, pembongkaran aspal, perbaikan pipa gas atau pipa air gitu ya. Gue kurang tahu sih. Kalau lihat Santai. perhatiannya sih ya biasa aja. Banget. Lihatin nih. Mister Sasra, Cuma ingat nggak tadi pagi our vice principal Yes. ngirimin foto apa? Betul. Itu tuh udah hampir 3 minggu, Mister. Yes. Pembenaran jalan itu, dan itu jalan Penggalian Mister. kabel, dan itu apalah lagi itu. musim hujan, bukan Betul. penggalian kabel, pembenaran jalan seperti exactly kayak gini. Astagfirullah, 3 minggu. 3 minggu Belum selesai juga. Belum selesai juga. Bukan penggalian kabel. Bukan. Astagfirullah. Bukan. Dan mereka kayak
aku tuh sampai susun astagfirullahaladzim sampai bilang gini, sengaja ya milih musim hujan biar nggak kering-kering. Iya betul. Gitu, jadi kayak orang Betul, tuh betul, tetap betul. uangnya tetap ngalir, tetap ada gitu loh misal. Betul. Iya kan, benar. Sebel kan? Itu ngelihat ini bisa. Bisa. Berarti kan ketika mereka membuat project kemudian nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, berarti kan duit terus turun ya Aku tuh kan? sampai ngomong gini, emang sengaja ya dia pas musim hujan gitu ya. betul, Orang tuh betul. tahu ya, Betul. susah Susah kering kering gitu kan. ya, terus rusak terus karena kan kena erosi percik ya dari air hujan. Aku tuh susah husnuzon jadi warga negara Indonesia tuh. Satu malam, Mister. Satu malam. They don't mind lah, iyalah. Iyalah gitu. Wow. Terus nanti kalau ada yang ngomong gini, ya tapi kan itu kecil jalanan sama aja ya Allah, Iya. orangnya juga banyak yang kerja di situ, alat-alat Ini kan berat juga banyak. iya benar ini alat-alat beratnya juga banyak, kemudian orang yang lalu lintas juga banyak gitu, tapi luar biasa ya penanganannya gitu. Jadi mereka nggak semacam menutup jalan sebelah, tapi pagi-paginya pun sudah. Kenapa sih Mister? Terlihat Kenapa asing. harus lama begitu? Emang karena ilmunya kurang apa gimana? Maksudnya gini loh, ilmu tentang infrastruktur kan sudah berkembang kan The thing is pasti. kadang-kadang Teknologi aku juga lihat, berkembang. the thing is kadang-kadang aku lihat yang mengerjakan itu bukan orang-orang ekspor, Mister. Itu iya. Iya kan, yang mengerjakan cuman kayak bapak-bapak, Bapak-bapak nganggur dikumpulin. ya dikumpulin. Ayo yang mau bisa gali, ayo gali sini. They don't have knowledge about that. Dia gitu. iya. Gitu. Mungkin seasonal gitu. Iya, gitu seasonal betul. Terus memang dipilih musim hujan, jadi nggak kering-kering, jadi tetap dapat duit. Oh, belum selesai, tambah lagi hari berikutnya duitnya tetap tambah gitu buat pekerjaannya gitu kan. Makanya sampai punya pikiran kayak gitu loh. Ya, terbaik banget sih. Cuman nggak jadi menonjol aja ya, tetap sih. Cuman nggak jadi menonjol ya, nggak timbul. Padahal ini kan jalannya juga kecil ya, gitu ya. Tapi memang satu malam pun bisa dikerjakan. Iya, dan yang paling penting adalah jalanannya sehat gitu loh, Mister. Betul. Nggak ada kontur yang berbeda gitu loh. Kan Betul, tadi disebut nggak bikin jadi. Betul, nggak menonjol gitu. Bikin gajelukan, ternyata sampai bawah loh, sampai Aku kira pendek. Panjang ternyata. Ya Allah, Mister. Wah, ini sih bisa 2 Panjang. bulan, Mister, harusnya. 2 bulan. Di Indonesia bisa lama ini guys, apalagi di Jakarta. Ya Allah. perbaikan pipa air atau pipa gas beres dalam semalam. Bikinnya juga bisa kan? Tadi you cakap tadi kedai tadi kan? Bila ada jalan. Bisa kapan-kapan bisa. Allahu Akbar. Orang Indonesia baru pindah ke Malaysia langsung ngomong sama native speaker. Tak, you cakap tadi kedai tadi kat mana? Apa? Boleh nggak ngomongnya pelan-pelan dikit? Tak, you cakap tadi kedai tu dekat mana? Oh, gitu dong, dekat sana. Oh. Gerak lu apa-apa Roger? Apaan? Tak, I cakap I gerak dulu apa-apa Roger. Oh, oke. Nak balik kau apa Let lu awal lagi. Sumpah nggak paham ngomong apa. Tak, I cakap nak balik pukul berapa Relax dulu awal lagi ni. Sekejap lagi. Oh. Jadi gitu ya. Jadi gitu ya, memang kadang-kadang salah satu kesulitan kita datang orang Malaysia, mungkin ya memang orang Malaysia juga ketika ngomong sama kita, mereka know they need to adjust their speed gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita overheard orang-orang ngomong di samping tuh, ini bahasa apa ya? Bahasa Kedah ke, bahasa mana ke gitu, macam gitu, very laju gitu. 1-2 kata pun aku nggak dapat gitu meaningnya gitu. Tapi buat ya begini ternyata orang-orang yang dirasakan oleh orang-orang Indonesia ketika berada di Malaysia nggak hanya kita, tapi orang-orang Indonesia juga pada umumnya seperti itu. Wow, yang paling shocking di antara semua itu yang mana, Mister? Yang paling shocking. Di antara semua ini, aku ada 2 sih. Apa tuh? Pajak, itu pajaknya 6% ternyata di sana. Oh iya, pajak. Ya, tapi Betul, dengan betul. fasilitas yang dibangun luar biasa itu semacam tidak make sense menurut aku, yang nggak balance gitu. 6% tapi jalan bagus, hospital bagus gitu kan, public transportasi juga bagus. Itu yang pertama. Yang kedua jalan tadi, perbaikan jalan. Itu sih, Mister. Perbaikan jalan. Perbaikan jalan itu kok bisa semalam gitu, panjang banget loh, itu Iya. turunan loh. Betul. Padahal karena
it relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari yang melewati ini, karena Betul. ya betul di saat ini juga di tempat aku sedang ada melakukan perbaikan jalan seperti ini, dan betul. it's almost like 2 months. Berarti ada 2 titik setidaknya di Jakarta yang membenahi jalanannya. I think not only 2 titik, it's many titik. Ya maksudnya at least ya kita tahu kan berarti kan, dan dikerjakan saat musim Masih penghujan. bosi jam gitu. Nggak tahu alasannya kenapa. Ini satu malam lah Mister, dan itu panjang dan luar biasa. Dedikasinya orang Malaysia kalau kerja bener-bener kerja gitu. Kita juga dedikasi saat hujan turun, petir menggambar. Itu bukan dedikasi angin sih, berhembus. itu lebih ke tricky menurut Oke, aku. Iya. Wow, gimana nih Mister? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sebuah negara akan menjadi negara yang aman, sebuah negara akan menjadi negara yang Penuh dengan kemajuan ya. kemajuan dan berpihak pada rakyat ketika semua orang sadar bahwa yang harus dibela pertama kali adalah rakyatnya. Rakyat itu kan juga termasuk orang-orang yang memangku kepentingan, Iya, kepentingan dan mereka pun adalah rakyat, membuat ya. keputusan. Mereka adalah rakyat, mereka adalah people of Malaysian gitu. Ya itulah yang harus dijadikan orientasi pertama ketika mereka melakukan sebuah pembangunan, mereka membina sebuah negara gitu. Bukan dapur mereka dulu yang harus Berasap, ya. berasap karena mereka masak gitu ya. Bukanlah rumah mereka harus dipugar selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Tapi ketika mereka memangku kepentingan, ada juga rasuah ada gitu ya Mister. Tapi lebih banyak hal-hal yang diorientasikan pada kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya. Karena anak keturunan mereka pun nanti akan menjadi terasa mudah semua prosesnya Betul, ketika semua hal pembangunan dimulai dari saat ini. Wow. Menarik banget. Semoga video kita aman ya Mister. Semoga nggak di take Tapi down. beneran deh Mister, kenapa aku pengen banget tinggal di Malaysia as everything. Yang baru sekarang kepikiran kan ya mungkin educator Yeah. atau pursuing a master's degree gitu. Aku pengen merasakan sensasi pengalaman yang lebih lama tinggal di sana gitu Mister. Not as a YouTuber gitu. Sebagai seorang YouTuber, mereka kakak-kakak kita, abang-abang kita sudah tahu lihat sebaik apa gitu. Nah, kalau tidak sebagai YouTuber, walaupun aku yakin akan sama gitu, walaupun aku yakin akan sama, tapi bagaimana aku merasakan kehidupan mereka secara langsung, cara mereka hidup, cara mereka menghormati satu sama lain dengan tanpa status apa-apa. Tanpa status orang apa-apa. biasa. orang biasa gitu. Aku pengen merasakannya, walaupun aku yakin yang mereka, yang Abang Zep, Kak Ros, Uncle di Kajang gitu ya, Abang Mamat, kebaikannya tidak dibuat-buat untuk kita, pasti akan sama. Tapi cara hidup mereka yang ingin sekali aku salin dalam hidupku, aku copy, aku duplicate, aku imitate gitu. Apa sih yang membuat mereka menjadi negara yang semaju itu? Pasti kan dari bangsa dan karakter rakyatnya Yes, gitu. karakter Mister. rakyat. Gitu. Aku pengen tahu dari cara mereka memiliki beban masalah dalam kehidupan mereka. Ketika aku berdampingan dengan mereka, apa yang aku bisa lihat. Krisis-krisis dalam kehidupan itu kan bisa kita observe ya Mister, ketika kita tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama. Jadi pingin deh rasanya mencicipi gitu sebuah pengalaman ya 1-2 tahun aman lah gitu ya, untuk kemudian dibawa pulang dan kemudian diceritakan lewat platform ini gitu. Mungkin aku nanti bisa cerita sama Mister, nanti Mister Ya, aku juga kan mau tinggal di iya, sana Mister juga bisa menggunakan platform ini juga gitu, sehingga apa yang kita lihat itu mungkin cakrawala kita jadi lebih luas Mister gitu. Kita tinggal di Indonesia gitu ya, dengan segala kemajuan dan segala keanekaragaman konflik dan masalahnya gitu ya, yang membuat kita jengah gitu ya. Tapi mungkin di sana juga ada hal-hal yang bisa kita lihat, oh Malaysia tuh ternyata tidak sebegitunya gitu. Kita bisa lihat lah gitu, sehingga kita bisa lebih objektif dalam menilai. Aku tuh pengen banget melihatnya seperti itu, sehingga kedepannya orang-orang bisa melihat cara kita berpikir, sudut pandang kita berpikir tuh jauh lebih luas gitu, karena kita punya pengalaman hidup di sana jauh lebih. Amin, Allahumma amin. Sama sih Mister, aku juga pengen. Amin. Semoga ya, insyaallah. semoga. Kayaknya kamu duluan deh. Okay guys, that's all from us. Thank you so much for this beautiful recommendation. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to like button, also subscribe. Super personal from us in Indonesia, Malaysia, boleh hebat banget, Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum.